Betul. Oke. Ketika mengembalikan kerugian negara begitu Pak ya, intinya. Ya. Ya. Oke. Oke. Jadi kalau misalnya sudah ada, baik Pak Fadli, kalau misalnya ada pengembalian ke kerugian negara, berarti dianggap bahwa yang bersangkutan sudah memiliki itikat baik begitu. Penyelidikan, baik. Oke. Jadi kalau pada tahap peningkatan kasus ini sudah tidak ada lagi yang istilahnya apa ya, restorasi justice begitu Pak ya. Terus oke, oke. Oh, ya. Oke. Ya, lalu sejauh ini bagaimana dengan kasus-kasus yang ditangani oleh Direktorat Kriminal Khusus Polda Sulawesi Selatan, Pak Kompol Fadli? Apakah seluruh kasus-kasus yang ada ini semuanya sudah ditingkatkan ke tahap ya, seluruhnya sudah memasuki pada tahap proses hukum selanjutnya, ataukah mungkin ada beberapa mungkin dari mereka yang terlibat begitu ya, memiliki itikat baik untuk mengembalikan kerugian negara tersebut? Begini ya, Ya, untuk ini kan masih tahun 2002 awal ya, kita ya, bicara 2021 kemarin. kemarin, Pak. Ya, Kita bicara 2001 kemarin, untuk Polda Sulawesi Selatan itu untuk menyelesaikan kasus sebanyak 65 kasus ya. ya, 65 kasus yang P21 Sulawesi Selatan. 65 kasus, kemudian berhasil mengembalikan kerugian negara kurang lebih 50 miliar. oke, Kemudian data untuk kasus korupsi ini yang menyebabkan kerugian negara akibat korupsi itu kurang lebih 100 miliar. Jadi cukup banyak. oke. Dan cukup besar memang juga Pak ya, nilai-nilai yang apa ya, yang dikorupsi begitu dari setiap kasus Ya ini. cukup. Ya karena ada satu kasus, misalnya kasus besar itu Ya, anggarannya 22 miliar, ya. dikorupsi sampai kurang lebih 10 miliar. Wow. Jadi yang digunakan untuk membangun itu Hanya setengahnya. paling setengahnya. Jadi ya sangat merugikan masyarakat dong. Dan ini saya sangat termotivasi untuk memberantas semua itu. Ya, baik. Nah, Pak Fadli, ini kan dalam pemberantasan korupsi kan bukan hanya pada tahap penindakan saja begitu, tetapi juga bagaimana kemudian upaya untuk pencegahan juga perlu dilakukan, ya. Nah, lalu bagaimana kemudian upaya langkah begitu, ya, dari Polri sendiri dalam rangka pencegahan terjadinya kasus-kasus penyalahgunaan wewenang ataupun juga mungkin juga adanya gratifikasi yang terkait dengan masalah ataupun juga korupsi begitu Pak. Kemungkinan-kemungkinan sebelum terjadi, dicegah sebelum terjadi begitu Pak Fadli. Ya memang itu sudah kami lakukan dari sejak awal. Ya. Ya kita melakukan komunikasi dengan pihak pemerintah, Ya. pemerintah daerah, provinsi maupun kabupaten. Kita ya komunikasi, kemudian memberikan penyuluhan-penyuluhan. Ya. Bahwa ya kita harus duduk bersama mencegah korupsi ini, bahwa korupsi ini sangat merugikan masyarakat. Ya. Bagaimana modus-modus misalnya korupsi itu kami jelaskan, dan bagaimana akibat nanti yang ditimbulkan daripada korupsi itu. Alhamdulillah dengan ini kita banyak komunikasi dengan pihak pemerintah. Mudah-mudahan ke depan ini yang korupsi ini bisa ditekan lah. Ya. Jadi betul-betul apa yang menjadi tanggung jawabnya pelaksana di lapangan itu betul-betul itu bisa melaksanakan kegiatan dengan baik. Ya. Kan sebagai contoh misalnya, sebagai contoh, kenapa
pembangunan itu hasilnya tidak maksimal. Mhm. Misalnya penawaran itu misalnya angkanya lah 10 juta lah, Iya. kita misalkan 10 juta, penawaran 10 juta, kemudian sudah pada saat penawaran kan mereka kan mengurangi berapa persen supaya bisa menang. Mhm. 10% misalnya, Iya. atau sampai membuang 20%. Iya. Jadi anggaran itu kan tinggal 80%. Mhm. Kemudian dipotong pajak. Kemudian setelah dipotong pajak tinggal kurang lebih berapa ya? 70% kan? 70%, 75%. Iya. Nah, kemudian diambil lagi keuntungan pelaksana kurang lebih 10% sampai 15%, 10%. Iya. Jadi anggaran yang digunakan kan tinggal 60% kurang lebih. Iya. Nah, jadi hasilnya bisa dibayangkan bagaimana. Mhm. Mhm. Bagaimana hasilnya, misalnya membangun suatu jalan, membangun suatu gedung, terlalu banyak pengurangan-pengurangan seperti itu, jadi hasilnya juga tidak akan maksimal. Jadi baru digunakan berapa tahun, mungkin sudah ada kerusakan. Ini kan berarti menimbulkan kerugian negara juga. Negara tidak bisa memaksimalkan. Iya. Dan masyarakat juga tidak bisa menggunakan dengan baik. Jadi sebenarnya ini harus dipikirkan bersama. Iya. Dipikirkan bersama gimana pelaksanaan di lapangan itu betul-betul kualitasnya yang diutamakan, sehingga masyarakat apa yang menjadi hasil dari pembangunan itu bisa dinikmati dengan baik. Mhm. Iya. Ada beberapa kasus korupsi juga nih Pak Fadli, yang bukan hanya pada pemotongan anggaran, biasanya kan juga terjadi pada markup begitu, ataupun juga adanya boleh dikatakan konspirasi begitu, bagaimana kemudian untuk memenangkan suatu tender proyek. Ini kan di sini terlibat adalah gratifikasi begitu Pak ya, atau menguntungkan pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan sebuah keuntungan pekerjaan. Kenatipun mungkin tidak ada upaya dalam melakukan pengurangan pengurangan Sebenarnya kalau nilai seperti itu apa itu arahnya. modus umum itu. Iya. Sudah mudah kebaca itu. Ya, modus umum. Itu sudah mudah untuk diketahui saat ini begitu Pak ya. Wah, itu mudah sekali tuh kebaca seperti itu. Permainan itu kan kita bisa langsung cek di lapangan, bisa melihat misalnya Siapa pemenangnya, misalnya siapa yang menang, kemudian gimana bahan yang digunakan di lapangan itu tidak sesuai dengan harga, banyak ya, tidak sesuai dengan permainan HPS-nya gitu. Oke, harga perkiraan sendiri. Iya. Iya. Oke. Nah, ke depan ini kan kita inginkan bahwa kasus korupsi itu bukan hanya pada tahap pendidikan saja ya, seperti saya sampaikan tadi Pak Fadli, bahwa upaya pencegahan juga sejak dini itu kan perlu dilakukan. Adanya pengawasan dari bawah itu, partisipasi masyarakat juga perlu dilibatkan. Ini kan bagian dalam upaya untuk bisa mencegah terjadinya kasus tindak pidana korupsi ini Pak, terutama yang ada mungkin di pemerintah daerah ya, ataupun juga terkait dengan pekerjaan ataupun juga proyek-proyek yang ini mendapatkan kucuran dana baik itu dari pusat maupun juga dari pemerintah daerah. Nah, bagaimana pun langkah-langkah ke depan supaya ini bisa dikurangi Pak Kompol Fadli? Ya, memang masalah pencegahan ini kan bukan cuma tugas polisi ya. Betul. Tugas bersama lah, tugas bersama. Berbagai upaya kita bentuk juga untuk mencegah itu, misalnya kerjasama dengan inspektorat. Yeah. Inspektorat kan pemerintah itu punya inspektorat, punya pengawasan. Mereka kita banyak komunikasi. Kalau ada ya segera tidak lanjuti. Kemudian kita juga melibatkan masyarakat LSM, memberi masukan, memberi laporan, supaya ini betul-betul ini korupsi ini jangan berkembang gitu. Yeah. Harus kita sama-sama menyadari bahwa ini akibatnya sangat merugikan masyarakat, dan kita harus punya keberanian untuk memberantasnya. Yeah. Karena kita tahu semua pelaku korupsi ini bukan orang biasa loh, mereka punya jabatan, punya backingan, punya wewenang luas Pak ya. Punya wewenang. Jadi kita harus berani, harus berani. Jangan takut-takut gitu. Oke. Artinya masyarakat juga diminta untuk melapor, tidak takut untuk melapor. Ya, dan kita juga jangan takut-takut untuk memproses mereka. Iya. Jangan takut, walaupun dia punya apa di belakangnya, jangan takut. Selama kita benar ya jangan takut. Intinya gitu. Karena mereka ini kan
bukan masyarakat biasa. Ya. Baik, baik. Masyarakat biasa, kita harus berani gitu. Punya Ya. komitmen kita, penegak hukum punya komitmen, punya integritas untuk menghadapi mereka itu. Ya. Karena ini mereka ini ya sepertinya jangan sampai ada pemikiran dia bisa mengatur aparat penegak hukum, ya nggak boleh seperti itu terjadi. Ya. Nggak boleh, kalau salah ya tetap salah, itu aja. Oke, baik, baik. Nah, dari kepolisian sendiri ini apa nih harapannya Pak Kompol Fadli ya, supaya ke depan ini bahwa kasus korupsi itu tidak sampai kemudian pada tahap penindakan saja, artinya kemudian ada kesadaran hukum begitu dari semua pihak ya, entah itu dari mereka yang berkompeten, mereka yang berwenang ya, mereka yang punya pengaruh, mereka yang punya wewenang. Nah, untuk tidak coba-coba melakukan tindakan-tindakan pidana korupsi ini, ya tentunya kan akan sangat merugikan masyarakat begitu loh, Pak Fadli. Iya. Ya, saya berharap ya, Sulawesi Selatan ini sebagai putra daerah juga. Iya. Kami ingin melihat itu Sulawesi Selatan itu bebas korupsi. Semua stakeholder yang berperan itu betul-betul memaksimalkan peranannya untuk mencegah. Iya. Mulai dari diri sendiri sampai ke bawahannya maupun ke atasannya. Iya. Jadi korupsi ini merupakan suatu penyakit. Jadi harus segera diobati. Harus segera diobati dengan berbagai macam cara ini demi masyarakat. Oke. Jangan kita menganggap ini korupsi ini hal yang biasa. Karena ini sangat berdampak ke masyarakat. Jadi saya berharap ke depan ini saya sebagai Kasubdit Tipikor ya lebih banyak menangani pencegahan aja lah. Oke. Daripada penindakan begitu. Itu harapannya sebenarnya Pak ya? Ini ya penindakan, karena dengan sedikitnya penindakan berarti korupsi kurang. Oke. Korupsi kurang, pembangunan lancar dan bisa dinikmati masyarakat. Yeah. Dan untuk kesejahteraan masyarakat, itu aja sih intinya. Oke. Intinya mungkin mudah-mudahan kedepannya itu hanya pada tahap pencegahan saja. Tidak lagi banyak begitu kasus yang perkara yang diselesaikan terhadap penindakan begitu Pak. Ya, itu kan memang jadi harapan kita semua. Oke. Baik. Pak Kompol Fadli, terima kasih. Mudah-mudahan semangat terus dari jajaran Polri untuk terus melakukan pemberantasan ya. Artinya bukan hanya pada saat penindakan saja, tetapi juga pada tahap pencegahan supaya jangan sampai kejahatan ini terjadi. Itu kan menjadi harapan kita semua. Baik. Pokoknya kami tetap semangat, Pak. Baik. Tenang aja. Oke. Terima kasih banyak Pak Kompol Fadli atas waktunya bersama RRI pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya. Kompol Fadli ya dari Kasubdit Tipikor Ditkrimsus Polda Sulawesi Selatan sudah menyampaikan ulasan-ulasannya terkait dengan upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh Polda Sulawesi Selatan. Baik, kami akan kembali saat lagi, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Makassar. 94,4 FM Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Makassar. Menyisakan tangis pertengkaran semalam di antara kita. Kini ku harus berdiri di tepian hati, bimbang untuk memilih. Kau harus tahu
beri yang terbaik untuk kau miliki. Kini ku harus berdiri di tepian hati, bimbang untuk memilih. Kau harus tahu, dalam hatiku bergetar waktu ku tahu kau terluka saat aku buatmu menangis, buatmu bersedih. Ingin ku memelukmu dan ucapkan maaf. Maafkan aku, maafkan aku, maafkan aku. Wow, maafkan aku, maafkan aku, maafkan aku. Ku buat kau menangis, buatmu bersedih. Ingin ku memelukmu dan ucapkan maaf. Maafkan aku. Maafkan aku. Maafkan aku. Maafkan aku. 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar. Anda masih bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Makassar pagi ini dalam dialog lintas Makassar pagi. Korupsi di bawah 50 juta tidak perlu dihukum. Ya. Oke, saya akan membahas dengan para narasumber kita yang berikutnya dari pengamat hukum Universitas Boswa Makassar, Bapak Dr. Ruslan Renggong, SHMH. Ya. Kita akan meminta ulasannya terkait dengan topik kita pada pagi hari ini, korupsi di bawah 50 juta tidak perlu dihukum. Ya. Nah, restorasi justice artinya ketika ada niat baik, ya, jadi tidak perlu kasusnya dilanjutkan pada proses hukum. Nah, sudah dijelaskan tadi bahwa Kompol Fadli, pendengar Pro 1, bahwa untuk kasus korupsi yang kemudian mengembalikan kerugian negara, itu tidak perlu dilanjutkan kasusnya ke tahap penyidikan. Ya, ketika masuk pada tahap penyidikan, berarti kasus tersebut sudah tidak bisa dikembalikan lagi, begitu ya. Nah, sudah ada tersangka, kemudian juga sudah akan dilanjutkan ke tahap selanjutnya, akan memeriksa saksi-saksi, ya, dan juga akan menghadirkan, ya, akan diproses begitu oleh kejaksaan untuk selanjutnya akan dibawa ke tahap penuntutan di pengadilan. Nah, lalu bagaimanakah tanggapan pengamat dengan adanya kebijakan untuk tidak perlu menghukum kasus atau koruptor yang nilai korupsinya itu di bawah 50 juta. Nah,
Saat ini saya akan bersama dengan narasumber berikutnya, praktisi hukum dari Universitas Boswa Makassar, Bapak Dr. Ruslan Renggong, ya. Iya. Saya sudah tersambung dengan Bapak Ruslan Renggong lewat sambungan telepon. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ruslan Renggong. Ya, waalaikumsalam. Sehat-sehat Ki, Pak? Alhamdulillah. Oke. Baik, wacana korupsi di bawah 50 juta tidak perlu dihukum, tidak perlu di tahap selanjutnya ya. Cukup kembalikan saja kerugian negara. Ini wacana dari Jaksa Agung begitu. Bagaimana apakah kemudian rencana ini sejalan dengan semangat untuk pemberantasan korupsi? Bagaimana tanggapan dari praktisi sendiri melihat ini? Ya baik, terima kasih para pendengar ya RRI yang saya hormati dan muliakan. Iya. Ini kan baru wacana. Kita belum tahu apa ending dari wacana ini. Iya. Ya, tetapi banyak hal yang perlu kita pertimbangkan. Jadi di satu sisi itu tadi ada ide untuk tidak melanjutkan proses perkara yang kerugiannya di bawah 50 juta ke bawah lah. Iya. Kebetulan saya lihat dari aspek yang lain, Pak ya. Iya. Jadi saya tidak hanya melihat dari aspek kepastian hukumnya, karena kita selalu menyampaikan ya terutama kami yang akademisi kepada mahasiswa bahwa kita hukum itu atau biasa ada mengatakan tujuan hukum itu ada 3. Iya. Yang pertama adalah kepastian hukum, Iya. yang kedua adalah kemanfaatan, dan yang ketiga adalah keadilan. Nah, kemudian juga saya ada pengalaman ya melakukan beberapa penelitian khususnya berkaitan dengan lembaga pemasyarakatan. Jadi pemasyarakatan kita sekarang kan overcrowded ya, kelebihan penghuni dan sebagainya. Jadi kalau saya wacana ini perlu kita jangan langsung kita a priori, tapi kita lihat dari aspek yang luas ya, terutama dari aspek kemanfaatan. Karena 50 juta ini ya bukan berarti bahwa kita memandang enteng ya, bahwa ada dan kemudian aspek tadi semangat pemberantasan korupsi. Tetapi saya melihat ya bahwa 50 juta ini ya tidak sebanding dengan proses panjang yang dilakukan dalam proses penanganannya. Ya, artinya biaya perkaranya mungkin lebih besar begitu Pak Ruslan Renggong ya? Jadi lebih besar. Jadi saya ini juga kita bagaimana kalau ini muncul kita coba ya apa namanya ya. Tapi bukan berarti bahwa ini tiba-tiba tidak ada proses yang lain. Ya, ya. Pak Ruslan, sebentar Pak Ruslan, saya ingin tanya juga, saya ini kan bukan orang hukum nih, mungkin apakah wacana ini dari Kejaksaan Agung juga bisa dikategorikan sebagai bagian dari restorasi justice itu? Iya, salah satu bentuknya, ya salah satu semangatnya. Semangat restorasi Jadi memang justice. sekarang ini, ya memang kalau kita perhadapkan antara sistem hukum kita dengan restoratif ini kan sedikit agak berbeda ya, karena restoratif itu kan umumnya dikenal di negara-negara yang menganut sistem hukum Anglo-Saxon. Anglo-Saxon. Kalau yang Eropa kita kontinental seperti Indonesia kan menganut Eropa kontinental Pak ya? Kontinental yang sangat mengutamakan kepastian hukum. Tapi sekarang ini sudah bergeser juga Pak. Sekarang sudah bergeser. Belanda itu lebih banyak kasus-kasus yang di restoratif di sana. Jadi kalau saya kalau ada kasus seperti ini, kalau memang idenya seperti itu kita bisa coba ya. Tapi tidak berarti bahwa setelah di bawah itu tidak ada yang lain, hanya mengembalikan. Kalau saya mereka mengembalikan, kemudian mereka buat pernyataan, kemudian memberikan permintaan maaf kepada masyarakat, karena di situ efek jerahnya itu yang penting juga. Tidak bisa nanti kalau dia di bawah 50 juta ya 50 juta nanti kita anu lagi ya. Menurut dari kalau dia Pak Ruslan tadi menurut dari Tipikor Polda Sulawesi Selatan, ketika mengembalikan kerugian negara tersebut ini sebenarnya tidak perlu dilanjutkan ke tahap penyidikan begitu.
Karena Iya. kasus korupsi itu kan adanya kerugian negara begitu. Iya. Nah, ketika kerugian negara tersebut sudah dikembalikan, bisa saja kemudian kasus tersebut dihentikan atau berhenti. Iya. Bagaimana, Ya, Pak? jadi betul. Tapi jangan sampai di situ. Jadi Iya. harus ada juga kita memberikan pembelajaran ya. Oke. Efek jerahnya, Pak ya? Iya, efek jerahnya. Minta maaf. Ya. Ya, dan minta apa yang kemudian dimediakan juga Baik, bahwa dia bersalah dan baik. minta maaf. Pak Ruslan mungkin pernah ingat enggak? Itu ada kasus dulu menjerat salah satu politikus besar, Akbar Tanjung begitu, ya. Iya. Beliau pada saat itu kalau nggak salah mengembalikan bentuk kerugian negara tersebut. Nah, pada saat itu kasusnya berhenti kalau nggak salah. Ya, jadi idenya kan seperti itu. Baik. Ya, tapi memang kalau yang kan ketentuan dalam undang-undang korupsi itu pengembalian Kerugian negara. Iya. Tidak menutup ya. Tidak berarti bahwa perkara itu tidak bisa dilanjutkan. Iya. Ya, walaupun dia kembalikan, perkara itu tetap bisa dilanjutkan. Jadi kalau yang di atas 50 itu ya walaupun dikembalikan ya tetap diproses. Ini yang di bawah 50. Ya. Jadi kalau di bawah 50 saya juga setuju ya tidak usah dilanjutkan ke tahap selanjutnya ya, penyidikan dan seterusnya. Dia kembalikan, kemudian dia bikin pernyataan minta maaf ya, kemudian diberitakan supaya ada juga efek jerahnya. Itu pendapat saya, Pak. Oke. Jadi rencana ini sebenarnya wacana ini ada ada sisi positifnya, tetapi mungkin ada sisi negatifnya begitu. Iya, Nah. pasti itu, Pak. Pasti ada ya. Ada Nah, dua itu sisi yang berbeda pasti dari ada wacana yang- ini, dan memang harus yang dipertimbangkan pasti dulu. ada, betul. Pasti ada yang menghendaki bahwa ya seberapapun kerugian negara itu ya diproses. Oke. Ya. Tetapi kan Tapi memang kita- perlu dipertimbangkan juga bahwa untuk kasus korupsi ini kan seperti disampaikan tadi bahwa memang proses yang panjang ini kan akan membutuhkan juga biaya perkara yang cukup besar. Jangan sampai nanti kemudian ketika ketika sebuah perkara ini ditindaki akan memakan biaya besar. Nah, biaya yang besar ini dikeluarkan akan lebih besar daripada nilai yang dikorupsi tersebut kan. Iya. Iya, betul. Jadi biaya penyidikan, Iya. penuntutan itu kan semua ada anggarannya, Pak. Ya, anggaran penyidikan, anggaran penuntutan, ya, pemeriksaan di pengadilan, waktu yang dibutuhkan, ya tenaga yang dibutuhkan, Iya. itu kan semua perlu kita pertimbangkan. Jadi kalau saya, ya wacana ini jangan langsung kita tolak, kita coba bagaimana ke depan. Tapi kalau saya ya seperti itu, ya. Oke. Ini juga semangat restoratif ya, penyelesaian perkara secara damai. Ya nanti mungkin juga efeknya juga lebih bagus ya. Oke. Ya daripada setiap ada kasus dibawa semua ke dipenjarakan semua, waduh akhirnya penjara juga Bisa penuh. ya penuh. Ya. Sekarang ini kan hampir tidak ada yang Pak ya. Baik. Lapas kelas 1 itu kan sudah kelebihan. Betul. Ya. Ini juga yang lain sedikit juga membuat pemerintah harus berpikir keras begitu ya. Bagaimana supaya semangat pemberantasan korupsi itu tidak putus, tidak padam ya, tetapi Ya. bagaimana juga supaya kemudian ada perkara-perkara yang istilahnya saya nggak tahu membahasakannya gimana ini. Apakah terkategorikan ini dibijaksanai, iya, ataukah mungkin Ya. dibijaksanai atau seperti apa? Saya sih agak Karena bingung. ini kan tetap masih dalam satu sistem karena Iya, tentu wacana itu tentu kan tidak dalam bentuk lisan ya, tentu akan ada dalam bentuk tertulis ya. Seperti sekarang ini aturan tentang restoratif itu kan betul. ya ada ya. Ini kan sudah diterapkan Pak mengenai restorasi justice Iya. begitu ya. Jadi semangatnya sebenarnya ke situ. Jadi di kepolisian ada Perkap Kapolri mengenai restoratif, di Iya. kejaksaan ada aturan juga yang dikeluarkan oleh Jaksa Agung mengenai bagaimana menangani kasus-kasus yang di restoratif, di Mahkamah Agung juga ada yaitu ada Perma ya. Jadi masing-masing punya itu ya. Jadi semangatnya ke situ ya. Karena seperti yang saya katakan tadi, menegakkan hukum bukan semata-mata untuk kepastian, tetapi juga ada Prinsip. tujuan hukum yang lain, Oke. yaitu kemanfaatan dan
keadilan. Prinsip kemanfaatan dan prinsip keadilan ini juga menjadi pertimbangan. Iya perlu jadi pertimbangan juga. Oke. Iya. Nah, kalau ini kan kita coba mengkaji Pak ya, apakah yang kemudian menjadi dasar dari Jaksa Agung ST Burhanuddin kemudian melempar wacana ini ke publik. Apakah kemudian Jaksa Agung ingin mendengarkan dulu apa tanggapan masyarakat? Bagaimana kemudian ketika wacana ini diluncurkan, dilempar ke publik, bagaimana reaksi dari masyarakat? Setuju nggak atau tidak dengan rencana ini? Apakah ada pertimbangan seperti itu dulu kemudian sebelum mengambil keputusan? Ya pastilah begitu Pak. Karena di institusi penegak hukum kita kan itu ada semua lembaga-lembaga kajian. Jadi seperti di Kejaksaan Agung itu tentu ada lembaga kajian yang mereka sudah kaji seberapa jauh efektivitas, kemanfaatan dari kebijakan yang diambil ya. Tidak serta-merta kemudian kebijakan itu dikeluarkan. Iya. Jadi pasti dikaji dari segala aspek ya. Mungkin kejaksaan sudah melihat ternyata kalau yang kecil-kecil begini diproses ini juga kemanfaatannya bagi penegakan hukum itu juga tidak signifikan ya seperti itu. Oke. Ya. Ini di kalangan para pegiat anti korupsi ya, lembaga swadaya masyarakat, tentunya ini menjadi sebuah perbincangan hangat juga di tengah-tengah mereka ya, karena yang saya lihat, yang saya tahu pada umumnya mereka sama sekali tidak setuju dengan adanya kebijakan seperti ini ya. Yang pertama mungkin tentu alasannya masalah semangat pemberantasan korupsi, dan kemudian yang kedua adalah kita semua sepakat bahwa korupsi ini bentuk dari extraordinary crime, kejahatan luar biasa, yang tentunya bahwa upaya penanganannya pun dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa begitu. Nah, kita tahu bahwa pemerintah pun sudah melakukan upaya luar biasa dalam pemberantasan korupsi dengan membentuk sebuah lembaga ad hoc gitu, yaitu KPK ya, untuk dapat melakukan upaya pemberantasan korupsi. Bagaimana pendapat Anda? Ya, jadi betul itu. Jadi itu kan dilihat dari aspek yang lain ya. Jadi itu saya katakan tadi, kalau kita lihat dari aspek misalnya silakan dulu Pak. Aspek kepastian hukumnya ya memang ya tentu akan berpendapat seperti itu. Jadi saya tidak bisa memasuk pendapat seperti itu, tapi ya itulah tadi ya. Kalau saya ya, kalau pendapat saya seperti itu tadi. Ya, bahwa perlu wacana ini kita coba ya. Siapa tahu itu lebih efektif. Karena beberapa negara juga kan ada seperti itu. Banyak sekali negara-negara ya kalau dia korupsi kembalikan kerugian negara, kemudian ya, tapi tidak seperti tadi ya, ada permohonan maafnya, kemudian ada dimediakan juga supaya ada efektivitas juga. Intinya yang bersangkutan punya niat baik begitu Pak ya. Punya niat baik ya untuk mengembalikan kerugian negara, punya niat baik kemudian untuk tidak lagi di masa datang untuk mengulangi mengulangi perbuatan-perbuatan yang sama begitu. Iya, bukan hanya korupsi, tapi dia tidak boleh lagi melanggar hukum kan? Tidak. Oke, tidak boleh lagi melanggar hukum. Baik, mungkin terakhir Pak Ruslan, ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat, diberikan pengertian kepada masyarakat terkait dengan wacana ini, dan tentunya saya yakin bahwa dari kejaksaan melemparkan wacana ini ingin mendengarkan apa yang menjadi aspirasi dari masyarakat. Jadi intinya kan bagaimanapun cara penanganannya, apakah semua kasus korupsi itu diproses atau ada yang dipilah seperti ini, tujuannya adalah bagaimana kita memberantas korupsi ya di Indonesia ini. Jadi itu tujuannya. Ya, bagaimana korupsi ini tidak ada lagi ya, minimal kita kurangi. Dan tujuannya seperti itu. Cara penanganannya saja yang seperti yang saya katakan tadi itu mungkin yang berbeda. Tapi intinya cara apapun yang digunakan maka korupsi ini harus dihentikan, harus diberantas. Karena ya kita sudah tahu korupsi ini ya merugikan kita semua ya, bukan hanya negara. Negara ini kan itu tidak kelihatan, tapi yang kelihatan ini kita ini rakyat ini. Ya, kita juga akan secara langsung dirugikan mengenai praktik korupsi ini. Baik.
Baik, mudah-mudahan kita tunggu saja nanti Pak ya, bagaimana Iya, tahap kita dan tunggu proses bagaimana selanjutnya. tahapan Apa keputusan akhirnya, ya. dari Jaksa Agung terkait dengan wacana ini? Baik, Iya. Pak Ruslan, terima kasih banyak untuk waktunya bersama RRI. Iya. Luar biasa ulasannya. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian pendengar, saya sudah bersama dengan Pak Ruslan Renggong, SHMH dari Praktisi Hukum Universitas Bosowa Makassar. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Makassar. 4 FM Kanal Inspirasi. Pro 1 RRI Makassar. Berhenti, minggir deh. Pak, please Pak, jangan tilang saya Pak. Bapak nggak tahu betapa keras kehidupan saya Pak. Saya dari semalam belum makan, HP saya kecebur gocap, saya cuma dirit doang sama gebetan saya. Dan sampai saat ini Pak, saya masih jomblo akut Pak. Berat hidup saya Pak, berat. Kamu gak tahu gimana keadaan saya, Dek. Sore, pagi, siang, malam, saya dinas untuk mengingatkan masyarakat pakai helm. Hujan, badai, saya lewati agar masyarakat taat berlalu lintas. Aspal itu keras, Dek. Terpanggil dari hati nurani saya, Dek. Saya ingin masyarakat ini selamat dari kecelakaan, Dek. Maafin saya Pak. Tilang saya Pak. Please tilang saya Pak. Jadilah pelopor keselamatan lalu lintas dan budayakan keselamatan menjadi kebutuhan.
Terima kasih pendengar Pro 1 dari Makassar. Anda masih bersama kami di Dialog Lintas Makassar pagi. Saat ini saya sudah dengan narasumber yang berikutnya, narasumber yang terakhir dari Lembaga Bantuan Hukum LBH Makassar, Muhammad Haidir. Saya akan minta komentarnya terkait dengan korupsi di bawah 50 juta tidak perlu dihukum. Ini wacana yang dilontarkan oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Haidir. Selamat pagi. Sehat-sehat Pak Haidir? Sehat. Alhamdulillah. Baik, Pak Haidir, wacana Jaksa Agung ya ini dilontarkan ke publik, ingin mendengarkan publik dulu seperti apa. Korupsi di bawah 50 juta tidak perlu dihukum. Tanggapan Anda bagaimana? Jadi gini, tujuan pertama, ya saya mau bicara dulu soal tujuan restoratif justice ya. Restorasi justice. Sebenarnya LBH Makassar itu saat ini mendukung penerapan restoratif justice. Yeah. Tapi tentu saja tidak semua kasus bisa direstoratif. Yeah. Gitu. Bisa dilakukan upaya restoratif di sini. Yeah. Salah satu kasus tentu saja yang menurut kami tidak bisa direstoratif itu adalah kasus korupsi. Oke. Apalagi ketika pemahaman kita tentang restoratif hanya menghentikan kasus. Iya. Itu restoratif tentu saja tidak sekedar menghentikan kasus ya, tapi kaitannya dengan korupsi, kasus korupsi. Tentu saja saya tidak sepakat ya dengan penerapan restoratif justice di kasus korupsi. Kenapa? Karena ini tadi saya bilang tujuan utama restoratif sebenarnya restoratif justice itu sebenarnya itu hanya itu salah satunya adalah mengatasi kepadatan hutan. Oke. Nah saat ini kalau kita lihat datanya sebenarnya yang mengakibatkan rutan itu menjadi penuh salah satunya adalah kasus narkoba. Yeah. Yang pengguna, yang memang seharusnya tidak dipidana, tapi direhab, direhabilitasi. Gitu. Itu kalau datanya kan 50% penghuni rutan lapas itu adalah pengguna narkotika, narkoba itu, atau penyalahguna. Nah itu datanya. Baik. Tetapi kalau kasus korupsi ini sangat tidak setuju kalau dilakukan restorasi di situ. Pertama ada banyak konsekuensi dari itu sebenarnya. Iya. Kalau bukan sekedar kita bicara kepadatan hutan, kalau bicara kasus korupsi, ada banyak konsekuensi dari itu. Konsekuensinya yang pertama menurut Anda apa kira-kira? Salah satunya misalnya konsekuensi pada jabatannya, pada fungsinya dia gitu, pada jabatannya. Misalnya ada kemungkinan bahwa ia bisa mengulang lagi perbuatan yang sama. Itu satu ya. Oke. Dia bisa saja mengulang perbuatan yang sama, tapi tidak sekedar itu. Iya. Undang-undang ASN misalnya itu mensyaratkan putusan pidana untuk menjatuhkan hukuman kepada ASN. Itu untuk menjatuhkan hukuman disiplin maksudnya, hukuman disiplin kepada ASN. Tanpa itu ya tidak akan ada hukuman disiplin. Lalu ketika ada korupsi misalnya dilakukan oleh seorang ASN, itu tidak mungkin ada hukuman disiplin. Nah dampaknya bisa saja ketika dia masih berada pada jabatannya, bisa saja kemudian dia mengulangi perbuatan itu karena ya dia menganggap tidak ada hukuman, cukup mengembalikan misalnya. Oke, cukup mengembalikan kerugian negara. Oke, sudah selesai begitu. Iya. Oke, nah apakah pengembalian dari kerugian negara ini juga ini kan menjadi pertanyaan kemudian ya? Apakah pengembalian kerugian negara ini
merupakan juga salah satu bentuk atau prinsip dari bagaimana untuk pencegahan dan pemberantasan korupsi itu. Saya pikir tidak, kalau mau mencegah tidak begitu. Iya. Harusnya orang yang kemudian bersalah harus tidak lagi melakukan menjabat ya. Nah, membuktikan kesalahan itu di peradilan pidana. Iya. Oke. Nah, itu ya, dari sejumlah pengamat hukum ya, ada kemudian juga pertimbangan lain juga Pak ya, Pak Haidir, bahwa kasus korupsi 50 juta ini cukup mengembalikan kerugian negara saja, setelah itu kasusnya selesai, dan kemudian pengamat hukum tadi mengatakan bahwa bisa saja yang bersangkutan mengembalikan kerugian negara lalu kemudian dipublikasikan lalu menandatangani surat pernyataan bahwa tidak akan mengulangi perbuatan yang sama. Nah, kemudian pertimbangan lain juga bahwa untuk memproses sebuah kasus ya, ini kan membutuhkan waktu yang cukup panjang dan juga biaya perkara yang tidak sedikit. Nah, jangan sampai nanti ketika biaya perkara ini lebih tinggi daripada nilai yang dikorupsi, tentunya akan menjadi sebuah kerugian juga bagi negara. Itu juga perlu dipertimbangkan. Itu juga perlu dipertimbangkan juga begitu. Mengapa kemudian Jaksa Agung melontarkan wacana ini kepada publik? Jadi pertimbangannya kalau kasus korupsi ya, bukan hanya sekedar bukan sekedar berapa biaya perkaranya yang akan dan berapa biaya yang dikejar oleh negara, bukan di situ intinya. Pada prinsipnya ada pada bagaimana kita tidak bisa mempercayai orang yang sudah melakukan hal seperti itu untuk menjabat jabatan publik, dan itu hanya bisa dilakukan dengan dan kemudian pemecatan atau pemberhentian pada jabatannya itu hanya bisa dilakukan dengan melakukan proses pidana. Oke, betul. Proses yang dibilang tadi itu belum cukup sebenarnya untuk melakukan proses disiplin karena undang-undang ASN sudah menyatakan. Ada kemungkinan bahwa perbuatan serupa akan bisa terulang di masa datang begitu Pak ya. Iya, meskipun itu sebenarnya sudah menandatangani fakta integritas, apalah semacam surat pernyataan, tetapi itu tidak menutup kemungkinan bahwa perbuatan yang sama akan terulang lagi di masa datang. Iya, ini bukan soal 50 juta ya, bukan soal itu. Bukan soal itu. Soal bagaimana kemudian di masa datang ini masalah integritas. Oke. Iya. Jadi ketika dia sudah terlibat dalam sebuah kasus korupsi berapapun nilainya, bisa dikatakan bahwa yang bersangkutan itu sebetulnya orang yang tidak memiliki integritas yang tinggi. Iya, dan publik sudah tidak bisa percaya dengan itu, tentu saja. Seharusnya tidak lagi masih mau dikasih sudah buat kesalahan berat ya, karena korupsi itu kesalahan yang kita sudah bicara extraordinary crime. Kejahatan luar biasa. Diancam, iya. Tapi kemudian setelah orang korupsi kita masih bisa percaya dengan itu tidak ini. Seharusnya menurut Anda bahwa extraordinary crime, kejahatan luar biasa itu tidak masuk dalam kategori restorasi justice. Betul. Begitu Pak ya. Itu intinya di situ. Oke, intinya dari LBH sendiri tidak setuju dengan wacana tersebut. Restorasi. Sebentar. Okay. Kita tentunya tetap berupaya agar pelaku mengembalikan uang, tapi tidak menghentikan kasus hukumnya. Baik. Iya, bisa saja kemudian karena dia beritikat baik mengembalikan uang, itu bisa jadi hakim mempertimbangkan untuk meringankan hukuman, tapi tidak menghentikan proses. Dan kalau soal artinya bisa kemudian menjadi ada proses hukum lanjutan, yaitu proses disiplin dengan mempertimbangkan perbuatan pidananya. Oke. Baik, berarti pengembalian kerugian negara
tidak berarti harus menghentikan proses hukum yang berjalan ya. Iya, betul. Oke. Tetap harus diproses hukum. Tetap harus diproses hukum. Mungkin nanti keputusan hakim pada saat penindakan ya, mungkin akan mempertimbangkan niat baik. Nah, hukuman mungkin akan sedikit dikurangi. Oke. Oke, saya kira saya sangat terbatas waktunya. Saya ingin masih mau tanya-tanya lagi Pak Haidir, tapi sayang sekali waktu saya terbatas. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama RRI Makassar pada pagi hari ini Pak Haidir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Iya, dari Lembaga Bantuan Hukum LBH Makassar, Muhammad Haidir sudah menyampaikan ulasannya, sudah menyampaikan pandangannya terkait kasus korupsi di bawah 50 juta tidak perlu dihukum, ya. Tidak semua, intinya dia mengatakan tidak semua kasus hukum itu bisa direstorasi. Korupsi tidak boleh direstorasi katanya. Ini merupakan kejahatan luar biasa, tidak boleh ada restorasi di situ, ya. Oke. Kalaupun punya niat baik, nah mungkin nanti akan dipertimbangkan pada saat penuntutan. Sampai di sini saya Alfian, temani Anda dalam Dialog Lintas Makassar Pagi. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 4,4 FM Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Makassar.